الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, Allah memiliki nama-nama dan juga sifat yang begitu indah, bahkan sampai pada puncak keindahan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya indah, berada di atas puncak keindahan. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati kecuali dengan sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang indah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, lahul asmaul husna. Baginya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang indah. Kemudian kita disyariatkan untuk bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Dan disebutkan di sebuah hadis yang mana para ulama berkata bahwasanya itu adalah doa ketika ditimpa kesulitan. Doanya panjang. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Kemudian pada hadis tersebut disebutkan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta dengan menggunakan seluruh nama-namamu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dirimu dengannya. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau pada nama-nama yang engkau turunkan di dalam Al-Qur'an. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau pada nama-nama yang engkau ajarkan pada makhluk-makhlukmu. Awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau pada nama-nama yang engkau rahasiakan di alam gaib. Maka di antara tawassul yang disyariatkan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim dikatakan oleh para ulama bahwasannya nama tersebut ada di dalam Al-Qur'an sebanyak 175 kali, diulang sebanyak 175 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Firaun, qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Firaun berkata kepada Musa, maka bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Nabi Musa menjawab, ilmuha 'inda rabbi. Pengetahuan tentang umat-umat terdahulu ada di sisi Tuhanku. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah salah, juga tidak pernah lupa. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh apapun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah untuk memilih. Kemudian di ayat lain,
Allah berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a, yang mana sesembahan tersebut tidak bisa memberikan madarat kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wallahu huwas samiul alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Terkadang nama Al-Alim digandengkan dengan Al-Hakim, Al-Alimul Hakim, yang mengetahui juga bijaksana. Al-Hakim ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Al-Hakim merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wa min ma'ani ismillahi al-Hakim alladhi yadha'ul umura fi mawadhi'iha. Dan di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah penentu segala sesuatu, dan segala sesuatu akan kembali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka dikatakan Allahu huwal hakam wa ilaihi al-hukum. Allah adalah sang penentu dan segala sesuatu akan kembali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini bisa dibuktikan dalam syariat Islam ini. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semuanya mengandung kebaikan. Bahkan seluruh agama yang Allah turunkan dari langit yang masih murni, pasti agama tersebut mengajarkan kepada kebaikan. Dan para ulama mengatakan bahwasannya agama ini, yaitu agama Islam atau agama Samawi yang masih murni, mereka bersepakat untuk menjaga 5 perkara. Anna syari'ata wudi'at lil muhafazati 'ala ad-daruriyyatil khams. Sesungguhnya syariat itu diletakkan untuk menjaga 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah ad-din, menjaga agama seseorang. Yang kedua, an-nafs, menjaga jiwa seseorang. Yang ketiga, an-nasl, menjaga keturunan seseorang. Yang keempat, al-mal, harta seseorang. Dan yang kelima adalah al-aqal, akal seseorang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya berputar pada 5 ini. Entah menjaga agama kita, menjaga diri kita dari amalan-amalan yang membahayakan diri kita, atau menjaga keturunan kita, menjaga harta kita, dan juga menjaga akal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Berbeda-beda pada akhlak mereka, tabiat mereka, kemampuan mereka, juga tentang kecerdasan mereka. Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya perbedaan ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan manusia seluruhnya di atas kemampuan yang sama. Allah tidak menjadikan manusia di atas kekuatan yang sama. Allah tidak menjadikan manusia di atas kecerdasan yang sama, supaya manusia bisa saling bertukar manfaat yang ia miliki. Dan yang tak kalah penting adalah supaya manusia bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk manusia, meskipun kita saat ini belum mengetahuinya. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal tersebut, hadis yang lafaznya singkat, meskipun lafaznya singkat akan tetapi maknanya sangatlah luas, faedahnya sangatlah besar, yang mana jika kita pegang dalam kehidupan kita, maka hidup kita insya Allah akan menjadi tenang.
An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu. Dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu sudah Allah tentukan kadarnya masing-masing, sampai kelemahan seseorang, entah lemah akal atau lemah fisik, Allah tentukan porsinya. Wal kaisu, dan juga kecerdasan seseorang, Allah sudah tentukan kadarnya masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang agung, berisi tentang salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan, yaitu iman pada rukun yang keenam, iman pada takdir. Iman pada takdir yang baik dan buruk. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwasannya keimanan terhadap takdir adalah dengan mengakui dan meyakini bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan para hamba-hambanya, dan Allah mengetahui segala kondisi dan urusan yang manusia perbuat. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menuliskan takdir hamba-hambanya di Lauh Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah engkau ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi, apa saja yang terjadi baik di langit maupun di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semua telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis. Rasulullah bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu. Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan porsinya masing-masing, sampai kelemahan seorang, sampai kecerdasan seseorang. Allah tentukan porsinya masing-masing sesuai dengan hikmahnya. Pada hadis ini terdapat dua nasihat. Yang pertama, berkaitan dengan keimanan. Hadis ini berhubungan dengan keyakinan seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan juga apa yang belum terjadi. Itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan Allah sudah menentukan kadarnya sesuai dengan hikmahnya. Maka orang yang paham akan hikmah Allah Subhanahu wa taala di setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Karena tidak semua orang bisa memahami atau bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pilar penting dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, yang mana keimanan seorang tidaklah sah kecuali dengannya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan akan pentingnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengingkari takdir atau orang yang mengira bahwa Allah tidak menentukan hal-hal yang terjadi di dunia, atau orang yang mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang belum terjadi, orang yang mengira bahwasanya segala sesuatu belum tertulis di Lauh Mahfuz, maka dengan apa yang ia yakini, ia mendustakan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada takdir merupakan susunan atau bagian dari susunan tauhid pada rukun iman. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan banyak sekali manfaat
paling tidaknya seseorang akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Itu faedah yang pertama dari segi keimanan. Yang kedua, yaitu faedah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat hubungannya dengan bagaimananya seorang muslim bersikap di dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam kesehariannya. Hal tersebut akan terlihat pada diri seorang ketika ia mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat. Ibnu Habirah rahimahullah menegaskan bahwa hadis ini yaitu mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya, akan mempengaruhi keseharian seseorang pada dua hal. Yang pertama, akan mempengaruhi seorang hamba dalam berinteraksi pada manusia. Jika ia mengimani dan memahami hadis ini, maka ia akan menjadi seorang muslim yang baik jika menghadirkan hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ia akan menahan lisannya untuk tidak mencela orang yang lemah, karena Allah Subhanahu wa taala memang uji orang tersebut dengan kelemahan, dan juga dia tidak akan merasa hasad kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepadanya. Kemudian hadis ini juga berpengaruh akan bagaimananya ia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Ini yang kedua. Hadis ini berpengaruh akan bagaimananya seseorang berinteraksi dengan dirinya sendiri. Seseorang ketika dia diuji dengan kelemahan entah fisik atau akal, maka dia akan mencari lahan-lahan ibadah dengannya. Dan seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari segi fisik, pikiran atau yang lainnya, maka ia juga akan mencari lahan-lahan ibadah darinya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'un syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Saya takjub kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, karena semua perbuatannya bernilai ibadah atau baik untuknya. Tatkala ia mendapat kemudahan, dia bersyukur, maka dengan syukurnya itu dia mendapat pahala atau mendapatkan kebaikan yang kembali kepada dirinya. Dan tatkala dia diuji dengan kesusahan, maka dia bersabar, maka dengan sabarnya itu dia mendapatkan kebaikan yang akan kembali untuk dirinya sendiri. Dan tentunya Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah akan berikan padanya pahala tanpa batas. Kemudian di antara ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tiada suatu bencana yang menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri-diri kalian, itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan diri-diri kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak sedih terhadap
apa-apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak berbangga diri terhadap apa yang datang kepada kalian. Maka orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sedih terhadap apa yang belum ia dapatkan, dan juga dia tidak akan berbangga terhadap apa yang ia dapatkan, karena itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sedangkan manusia di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kanal insan zaluman jahula." Dan manusia mereka memiliki sifat zaluman jahula, yaitu banyak berbuat zalim dan juga bodoh. Kalau dalam bahasa Arab, bodoh itu jahil, adapun jahul itu sighah mubalaghah yang artinya merokap. Kalau di bahasa Indonesia kan bodohnya kuadrat. Amat sangat bodoh. Dan manusia itu amat sangat bodoh. Memang karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan diri kita dari perut ibu kita, dan kita tanpa mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tanpa mengetahui apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kita baca ulang. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya atau dengan takdir, sampai hal al-'ajzu itu kelemahan, baik kelemahan fisik atau akal, wal kaisu dan juga kecerdasan seseorang. Allah sudah tentukan kadarnya masing-masing. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, nama beliau adalah Abdullah, ayah beliau adalah Amr bin al-As. Dua-duanya merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau lahir pada tahun 27 sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Wa huwa akbaru abna'i Amr ibn al-As. Dan sahabat Abdullah bin Amr merupakan anak yang paling besar dari sahabat Nabi Amr bin al-As. Wa aslama fi sanah, dan beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah sebelum ayahnya. Jadi beliau masuk Islam sebelum ayahnya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama beliau Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim. Nama kunyah beliau Abu Al-Husain, Abul Husain. Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'atan. Imam Muslim lahir pada tahun 206 Hijriah dan beliau wafat pada 25 Rajab pada tahun 261 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Sebelum ditutup, saya ingatkan ini adalah Jumat sore, merupakan waktu mustajab. Terlebih kita sedang berpuasa, terlebih pula ini di bulan Ramadan. Jangan lupa berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin semuanya, untuk orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perpisahan atau
kesudahan setelah ini sebagai kesudahan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.